Halo semuanya, selamat datang di episode baru Bisik Osomet, bincang asik bersama Somet. Perkenalkan, nama saya Holbari, saya seorang somanes, sudah 10 tahun ya untuk melakukan perawatan stoma, perawatan luka, dan perawatan impotensia. Ya di sini saya akan berbagi pengalaman terkait dengan pengalaman para osomet, baik osomet dengan urostomi, kolostomi, dan ileostomi. Bagaimana sih menjalani ibadah puasa? Ada nggak perbedaan baik dari makanan, pola makan, ibadah, terutama ya karena kita sebagai umat muslim otomatis ibadah itu menjadi satu prioritas lagi di bulan puasa ini. Hari ini kita bareng sama Mbak Tuti dengan Mas Dava lagi. Selamat datang Mbak Tuti, Mas Dava. Iya, Nes. Nggak bosan ya ketemu sama saya ya? Menuju bosan. Oh, menuju bosan. Jangan bosan aku. Lihat aku yang manis aja. Nah, kalau misalnya ngomong masalah puasa pasti kan nggak jauh dari ibadah, bener ya? Sholat, kalau puasa kan pahalanya berlipat ganda kan? Nah, dari Mbak Tuti dan Mas Dava ada nggak perubahan dari pola ibadahnya pas sebelum puasa sama puasa? Kalau ibadah, sholat wajib ya sholat seperti biasa gitu. Kalau sholat taraweh itu kalau misalnya ke masjid hujan, terus di rumah 11 rakaat udah cukup gitu. Tapi kalau kendalanya mungkin di ibadah tarawih itu kan kita habis makan ya, habis makan. Nah kadang-kadang itu habis makan lagi tarawih itu suka keluar lagi gitu. Si fesesnya? Iya, itu apalagi kalau misalnya lagi diare, bentar-bentar keluar itu kayak akunya keganggu sebetulnya kalau sholat masjid kayak gitu. Jadi aku lebih nyaman ya, lebih nyaman di rumah deh. Jadi nanti kalau misalnya mau wudhu lagi pun lebih enak gitu, karena kan buangnya yang aku bingungin ya gitu. Tapi kalau untuk sholatnya sih lancar-lancar aja. Untuk tarawihnya bisa kok gitu. Nggak ada masalah lagi. Nggak ada masalah. Nah, kalau dari Mas Dava nih sebagai penderita urostomi, ada nggak perbedaannya? Kalau untuk perbedaannya mungkin kalau sebelum puasa kita melaksanakan yang wajib-wajib saja. Iya, wajib saja. Tapi kalau untuk bulan puasa ini kita perbanyak ibadahnya. Jadi ada yang sunnahnya kita banyakin gitu. Nah mungkin dari perbedaannya inersia pada saat sholat tarawih gitu. Bedanya gimana tuh kalau misalnya urostomi? Bedanya itu kan sholat tarawih itu kan lama ya. Ya, ada yang 11, ada 23 ya. Nah, ada yang 11, ada yang 23 rakaat, ada juga yang lebih gitu. Nah, kita sebagai urostomi ya khususnya itu sering buang nih. Jadi cairan ini kan pasti terus keluar, jadi nggak ada jeda nih. Ini gimana nih caranya kan gitu. Nah, kalau untuk Dava ya, itu sama juga takut juga ngebuangnya gitu. Takut bocor, ini kan cairan ya, jadi kan nggak lucu ya kalau tiba-tiba jebol pas ruku, pas sujud tiba-tiba pecah nih kantongnya keluar semua, gak enak sama jamaah-jamaah yang lain. Itu yang paling utama, rasa takut bocor maksudnya gitu. Tapi lebih prefer mana kalau misalnya mau sholat di masjid atau sholat di rumah? Kita lihat kondisi kantong. Jadi kalau kondisi kantongnya bagus ya, terus masih baru, itu memang harus ke masjid. Tapi memang nggak ada halangan gitu, mau kantong udah bagus, mau bagus, sebenarnya nggak menjadi alasan itu untuk beribadah ke masjid ya. Untuk yang urostomi apalagi yang laki-laki. Lebih pede aja kalau kita ganti kantong stoma yang baru gitu ya. Iya, tapi kayak udah yakin aja nih. Tapi juga belum tentu ya, Nas ya. Karena kita pakai kantongnya yang kuat gitu. Kalau yang nggak kuat kan, wallahu ya. Jadi pas waktu ibadah juga mungkin pas lagi jeda gitu ya Mas Dava ya, lagi jeda mungkin ke kamar mandi buat coba buang, besok wudhu lagi gitu nggak? Kalau untuk wudhu itu lihat kondisi lagi Nas. Nah ini kan kalau urostomi di toilet itu kan ada yang toilet berdiri, ada yang dalam kloset gitu. Nah selama tidak menciprat najis gitu ya, mungkin di fatwa MUI sudah dijelaskan juga ya, selama tidak cipratan di pakaian yang kita pakai pada saat sholat, itu sebenarnya nggak usah wudhu juga nggak apa-apa gitu. Yang penting
kita masih dalam keadaan suci dan tidak ternodai oleh cipratan buangan kita tadi. Teman-teman nggak males untuk wudhu ya, nggak apa-apa, lebih baik wudhu aja lagi gitu, biar lebih meyakinkan. Kadang-kadang kan setiap orang kan beda-beda ya. Beda-beda. Kayak nggak enak gitu, kayak gimana sih gitu. Jadi rasanya gitu. Kekhusyuan kita dalam beribadah ya Nurs ya. Jadi kita sendiri ya sebenarnya. Iya, kalau yang untuk kolostomi sih sebetulnya kan fatwa MUI juga sih udah keluar ya. Iya. Dari dulu juga udah ada gitu. Jadi kalau misalnya mau sholat, yang pasti sih harus dibersihin dulu tuh sebelum wudhunya. Dan nanti kalau udah wudhu terus kita sholat, terus even kita pas sholat dia keluar, terusin aja gitu. Itu kan nggak apa-apa kan fatwa MUI-nya juga, karena kan kita orang dengan keterbatasan. Allah juga maha tahu ya Nurs ya. Ya, jadi kalau misalnya sesuai dengan fatwa MUI, sama satu lagi itu ada Dewan Majelis Dakwah Islam Indonesia sudah mengeluarkan bahwa pasien dengan stomet, ostomet atau ostomet, baik dengan urostomi, kolostomi, ileostomi, kalau misalnya lagi ibadah dia keluar, pas kita lagi ibadah dia keluar itu tidak menyebabkan dia batalnya ibadahnya dia, karena sudah masuknya dikategorikan kekhususan gitu, karena dengan keterbatasan. Tapi kalau misalnya mau wudhu tiba-tiba keluar, diperbolehkan dikeluarin wudhu lagi gitu, ataupun tinggal lanjut aja. Tapi ini penting banget sih sebetulnya. Banyak soalnya ostomet itu yang nggak tahu itu nanti ini saya sholatnya gimana, padahal kan sebetulnya udah ada fatwa MUI yang jelasin itu. Ya, benar. Jadi ini infonya sangat bermanfaat. Benar sekali. Kadang-kadang kalau misalnya para ostomet yang lain ingin tahu sih bagaimana fatwa MUI, tips dan trik sholatnya, bisa datang ke Museum Ostomet Indonesia. Itu ada ada Mbak Tuti sama Mas Dava juga yang ada di sana menjelaskan lebih rinci dan bagaimana sih fatwa MUI-nya. Jadi Nines, ini sekedar sharing ya teman-teman. Sharingnya gimana, Pak? Jadi pernah tuh waktu itu aku sendiri itu pernah mengalami bocor pada saat sholat juga nih. Itu kan agak gimana gitu, agak ngenes sendiri gitu ya. Harus panggil lagi ngulang gitu ya. Jadi bocornya itu bukan bocor sedikit dan gitu langsung bor. Oh, berarti kalau misal pakai kantong gitu, kita kalau misalnya urostomi kan begini ya. Berarti copot gitu ya. Ininya lepas. Jadi ininya nih bocornya. Iya, jadi dia tuh dari lemnya itu dia kebuka dari bawah, ngelekang ya. Kalau bahasa itu ngelekang. Namanya itu kan cairan. Terus kita duduk duduk di duduk di tahiyat awal, tahiyat akhir kan kaki kita ngelipet. Iya. Perut kita juga ngelipet gini kan. Ada satu space yang terbuka. Gitu. Jadi ketika hidrokoloid yang gunakan kantong tadi kebuka, jadi kan airnya tuh naik. Gitu. Nah, kantong ini kalau udah kena urin kan tajam ya. Jadi membuat itu langsung tek wow gitu. Nah, itu untung aja teman-teman, itu aku ngambilnya di sub pinggir. Jadi ada tips juga nih untuk sahabat-sahabat ostomet yang urostomi, kolostomi mau melakukan sholat di masjid, ada tipsnya. Kita harus ngambil posisi di mana. Mungkin sub yang paling belakang pinggir, jadi pas saat ada satu kita lebih enak keluar ya, daripada kita ambil sub yang paling depan. Jadi ada tipsnya. Jadi selain posisi, kita harus menggunakan pakaian apa pada saat sholat, itu juga ada tipsnya gitu. Oke, kalau dari Mas Dafa tipsnya yang kalau misalnya para urostomi selain tadi safnya, harus kemudian ngecek kantongnya ya, kualitas kantongnya, terus ada lagi nggak tips dan triknya sebelum mau sholat nih? Ya, berarti kita tipsnya dari awal ya untuk melakukan ibadah ya, Nars ya. Jadi yang pertama itu kita sebelum melakukan ibadah baik di rumah maupun di masjid ya teman-teman, itu kita harus perhatikan kondisi kantong kita terlebih dahulu. Itu pastikan kondisi kantong itu kuat gitu ya, baik-baik aja lah, dan bisa kita prediksi dalam waktu beberapa jam ke depan itu baik-baik aja gitu. Dan satu lagi untuk sahabat-sahabat yang urostomi, sebelum pergi itu kita harus pakai belt nih. Belt. Kalau untuk mungkin Mbak Tuti menggunakan korset ya, tapi kalau untuk aku pakai belt, Nurs. Oh, jadi ditambahin gitu ya, iya, biar lebih kuat. Lebih kuat gitu. Terus dari terjadi pengalaman itu, kita pakai nih belt gitu daripada copot lagi kan. Nah, seperti itu teman-teman. Itu untuk yang pertama. Kemudian pilihlah pakaian yang nyaman gitu dan yang nggak ribet. Contohnya gimana? Contohnya itu seperti ini.
Jadi kalau untuk yang ini ya, ini kita ambil untuk yang cowok ya, karena aku yang cowok ya gitu. Jadi kalau untuk yang cowok boleh menggunakan sarung gitu. Nah sarung ini kan mudah dilepas gitu ya. Jadi ketika nanti bocor itu langsung dicopot dan langsung ganti gitu. Jangan menggunakan pakaian yang ketat. Celana yang ngepres gitu, apalagi jeans gitu ya. Iya jeans aja ikutan sholat terakhir ya kan nggak boleh. Gitu teman-teman. Jadi pilihlah pakaian yang nyaman dan mudah untuk digunakan pada saat ke toilet gitu. Boleh juga tuh, tapi kan kalau untuk gamis itu malah kelihatan sebenarnya. Apanya nih kelihatan? Kalau pada saat bocor, nampak itunya ya. Iya, jadi langsung basah itu plong gitu kan. Tapi panjang gitu ya. Tapi kan untuk sarung ada lipatannya nih. Jadi kan kalau cairannya keluar dilipatan, dirembes dulu ya. Nah itu untuk pakaian. Kemudian nanti sampai di masjid itu kita pilihlah posisi yang di pinggir, jangan ambil di posisi depan, apalagi di belakang imam percis gitu. Iya kalau belakang kita nggak ada orang, kalau ada orang kan kita ribet ya, dan nggak boleh mengganggu, muter dulu atau nggak permisi dulu, malah sambil basah ya kan, itu nggak mungkin lah teman-teman. Jadi pilihlah posisi yang di pinggir dan tidak boleh di belakang imam gitu. Ya, mungkin satu lagi tambahan dari saya tipsnya mungkin bisa menggunakan namanya leg bag. Jadi kantongnya disambungkan dengan urine bag. Jadi kan lebih banyak itu. Jadi tidak menyebabkan bocor saat kita beraktivitas. Tapi bisa juga sih digunakan leg bag. Gitu ya, ya, pakai leg bag itu boleh pakai gamis nih, nurse. Gamis. Gitu. Karena kan dia di kaki ya, gitu di kaki, dan dia tidak mengganggu sini karena yang udah di sini udah kebuang semua kan ke bawah. Jadi pas kita aktivitas sholat mau rukus sujud itu tidak ada masalah. Iya, yang penting posisinya aja. Sudah terbuang. Gitu. Posisinya bisa kita sesuaikan seperti itu teman-teman. Kalau dari Mbak Tuti tipsnya mau sholat nih, tadi kan sudah tuh selain dari pilih posisinya gitu kan. Kalau misal dari kolostomi. Kalau kolostomi balik lagi sih, jaga makanan aja sebetulnya, karena kan feses kan keluarannya. Jadi kalau apalagi di masjidku itu sholat tarawihnya cepet gerakannya gitu. Jadi Allah gitu. Maraton ya. Iya maraton gitu. Jadi memang kalau misalnya makannya benar sih, makannya memang bergizi gitu, kayaknya jauh dari kata diare, aman-aman aja sih. Berarti nggak ada masalah ya. Terima kasih banyak waktunya Mbak Tuti, Mas Dafa. Mungkin ini bisa berguna banget sekali ya buat para osomet di luar sana, terutama bagaimana sih menjaga ibadah di bulan suci Ramadan. Betul ya. Sekali. Oke, untuk Mbak Tuti, Mas Dafa, sebelum kita tutup, terima kasih banyak waktunya ya, menyempatkan waktunya buat kita semua dan berbagi pengalaman yang luar biasa, insightful ya. Karena di luar sana masih banyak pertanyaan-pertanyaan sekitar tentang ibadah, terutama bagi para osomet. Iya. Oke, dan bagi kamu yang ingin melakukan konsultasi lebih lanjut terkait seputaran perawatan stoma, bisa langsung kunjungi Woket Center, atau kamu ingin mengungkapkan atau bertanya tentang masalah perawatan kamu, bisa langsung isi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan dengan konten-konten menarik dari kami. Bye-bye.